Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Anto dan teman-teman semuanya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anto selaku dosen mata kuliah Etika dan Budaya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Adapun topik yang akan kami sampaikan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang pelatihan asuhan keperawatan pekat budaya efektif meningkatkan kompetensi kultural perawat. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rahel Rararuba sebagai presentator, saya sendiri Rizka Aprilia Widyastuti sebagai moderator, Salmia Sahara sebagai presentator, Tiara Chelsea sebagai presentator, Trinuriati sebagai presentator, Veronica Kerlinto sebagai presentator, Verly Angelia sebagai presentator, dan Wijani sebagai notulen. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyaji materi. Kepada penyaji materi saya persilahkan. Abstrak, seorang perawat dituntut untuk memiliki kompetensi kultural sehingga memiliki kepekaan terhadap kebutuhan budaya pasien. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran peningkatan kompetensi kultural perawat yang masih rendah melalui program pelatihan asuhan keperawatan peka budaya pada pasien dengan gangguan respirasi. Desain yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan pre dan post test tanpa kelompok kontrol. Program pelatihan ini berlangsung selama 4 minggu, melibatkan 93 orang perawat pelaksana dan manajer asuhan keperawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta Timur yang dipilih secara proposif. Instrumen kompetensi kultural yang digunakan adalah instrumen yang dikembangkan oleh peneliti pada penelitian sebelumnya. Hasil pengukuran kompetensi kultural perawat sebelum dan setelah pelatihan menunjukkan perbedaan yang bermakna. Kompetensi kultural ditinjau dari aspek pengetahuan budaya memiliki nilai P lebih kecil dari 0,001 dengan nilai alfa 0,05 dan ditinjau dari sikap budaya nilai P lebih kecil dari 0,01 dengan nilai alfa 0,05 dan ditinjau dari aspek keterampilan budaya nilai P lebih kecil dari 0,001 dengan nilai alfa 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kegiatan pelatihan asuhan keperawatan pekan budaya efektif meningkatkan kompetensi kultural perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Hasil pengukuran kompetensi kultural perawat sebelum dan setelah pelatihan menunjukkan perbedaan yang bermakna. Kompetensi kultural ditinjau dari aspek pengetahuan budaya memiliki nilai P lebih kecil dari 0,001 dengan nilai alfa 0,05 dan ditinjau dari sikap budaya nilai P lebih kecil dari 0,01 dengan nilai alfa 0,05 dan ditinjau dari aspek keterampilan budaya nilai P lebih kecil dari 0,001 dengan nilai alfa 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kegiatan pelatihan asuhan keperawatan pekan budaya efektif meningkatkan kompetensi kultural perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya adalah perlunya mensosialisasikan model asuhan keperawatan peka budaya yang digunakan dalam pelatihan ini kepada seluruh perawat agar dapat diterapkan kepada seluruh pasien dengan berbagai gangguan kesehatan. Studi ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan pre-post tanpa kelompok kontrol. Teknik sampling yang digunakan untuk memilih sampel yang berjumlah 92 orang perawat dan manajer asuhan keperawatan di ruang rawat inap. Instrumen yang digunakan adalah instrumen kompetensi kultural yang dikembangkan oleh para peneliti berdasarkan hasil modifikasi dari instrumen dan konsep yang terkait dengan keperawatan transstruktural. Instrumen terdiri atas 3 bagian yaitu pengetahuan budaya, sikap budaya, dan keterampilan budaya menggunakan skala Likert
Sebelum dilakukan interferensi berupa program pelatihan keperawatan, perawat mengisi kuesioner pre-test, dan setelah 1 bulan mengikuti pelatihan keperawatan, perawat mengisi kuesioner post-test. Interferensi berupa program pelatihan nasional keperawatan Pekabudaya pada pasien dengan gangguan respirasi berlangsung sebanyak 10 sesi, 5 sesi teori 3 jam, dan 4 sesi praktik 4 jam, serta 1 sesi evaluasi dan rencana tindak lanjut. Oke, kita lanjut di bagian hasil ya teman-teman. Di bagian hasil ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada karakteristik perawat. Di dalam karakteristik perawat ini dijelaskan bahwa perawat dimayoritasi oleh perempuan yang beragama Islam dan berasal dari suku Jawa. Perawat berusia antara 22 sampai 56 tahun dengan rata 41 tahun. Rata perawat yang telah bekerja di sebuah rumah sakit itu selama 18 tahun dengan rentang lama kerja berkisar 1 sampai 35 tahun di dalam rumah sakit tersebut. Yang kedua, ada kompetensi kultural perawat. Nah, di sini dijelaskan bahwa komponen pengetahuan budaya ada 25 pertanyaan. Rata responden sebelum dilakukan pelatihan itu hanya menjawab 10 pertanyaan yang benar. Namun, setelah dilakukan pelatihan, rata yang benar meningkat menjadi 18 pertanyaan yang dijawab secara benar. Total nilai maksimal komponen sikap budaya adalah 80. Rata responden mampu mencapai nilai 63,10 teman-teman. Nah, sebelum dilakukan intervensi meningkat menjadi 65 setelah dilakukan intervensi. Sedangkan dari total nilai maksimal 140 keterampilan budaya perawat, rata responden mencapai nilai 104,05 sebelum intervensi dan meningkat menjadi 113,70 setelah dilakukan intervensi. Yang terakhir, ada perbedaan kompetensi kultural perawat sebelum dan setelah pelatihan. Dari hasil yang disajikan di sini, disajikan dalam tabel 2 yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Rata nilai pengetahuan perawat setelah pelatihan yang semula itu 17,51 dengan SD 2,64, 8 poin lebih tinggi daripada sebelum pelatihan. Nilai sebelum pelatihan itu hanya M-nya 9,95 dan SD-nya 3,75 teman-teman. Analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pengetahuan budaya perawat sebelum dan setelah pelatihan asuhan keperawatan Pekabudaya dengan T atau tes negatif 17,5 dengan P kurang dari 0,1. Nah, berarti rata nilai sikap perawat setelah pelatihan 65,05 dengan SD 6,77 menunjukkan peningkatan sebanyak 2 poin dibanding sebelum pelatihan dengan nilai 63,09 dengan SD 6,47. Tabel 1. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan perawat. Karakteristik pengetahuan budaya. Yang pertama, pre dengan nilai rata 9,94, nilai SD 3,75, nilai minimal sampai maksimal 2 sampai 17. Yang kedua, post dengan nilai rata 17,50, nilai SD 2,64, nilai minimal sampai maksimal 7 sampai 22. Karakteristik sikap budaya. Yang pertama, pre dengan nilai rata 63,10, nilai SD 6,47, nilai minimal sampai maksimal 5 sampai 80. Dan keterampilan yang kedua perawat. Nilai post karakteristik pengetahuan dengan nilai rata 65 dengan nilai rata nilai SD 6,77, nilai SD sampai 3,75, nilai minimal sampai maksimal karakteristik pengetahuan budaya. Yang kedua, yang pertama, pre dengan nilai rata 17,50, nilai SD 2,64, nilai SD nilai minimal sampai maksimal 20 sampai 22, nilai minimal sampai maksimal karakteristik sikap budaya. Yang pertama, yang kedua, pos dengan nilai rata 63,10, nilai SD 6,47, nilai SD nilai minimal sampai maksimal 5 sampai 80, nilai yang kedua nilai maksimal
87 sampai dengan 100. Nilai rata 65,05, Oke, kita nilai masuk SD ke bagian tabel 2 ya 6,77, teman-teman. Nah, nilai di minimal sini sampai maksimal disajikan 50 perbedaan sampai kompetensi 80. kultural perawat sebelum dan sesudah dilakukan Karakteristik pelatihan. pengetahuan Di sini ada budaya. nilai Yang rata, pertama, ada pre SD, dengan nilai ada P rata atau tes, dan ada P atau nilai. Nah, di bagian pengetahuan, 14,05, pre atau sebelum, nilai itu SD nilai ratanya ada 14,20, 9,95 nilai yang minimal diambil dari sampai maksimal 9,17 sampai 71 sampai 10,27. Dan 134. untuk posnya, Yang kedua, ratanya itu pos 17,51 yang nilai diambil dari rata 16,96 sampai 113,70, 18,05. Dan nilai untuk SD SD-nya, yang pre itu 3,75 13,49, dan untuk nilai posnya minimal sampai 2,64. maksimal Dan untuk P atau 87 tesnya sampai itu negatif 140. 17,57 dan untuk P atau nilainya 0,000. Nah, bisa dilihat bahwa dari hasil atau P-nya sebelum dilakukan dan setelah dilakukan penelitian atau pelatihan itu tidak ada kenaikan yang signifikan ya teman-teman, tidak ada perubahan yang begitu mencolok atau menonjol dari dilakukan pelatihannya tersebut. Untuk yang bagian sikap, di bagian pre-nya bisa kita lihat ada 63,09 untuk ratanya yang diambil dari 61,75 sampai 64,43. Dan untuk posnya itu ada 65,05 yang diambil dari 63,66 sampai 66,45. Dan untuk SD-nya yang pre itu 6,47 dan untuk pos 6,77. Dan untuk T atau tesnya sendiri itu negatif 3,08 dan untuk P atau nilainya 0,003. Nah, di sini baru bisa kita lihat bahwa ada perbedaan, ada kenaikan dari sebelum dan setelah dilakukan pelatihan, teman-teman. Yang bisa dilihat atau dibuktikan dari P atau nilainya tersebut. Selanjutnya, ada keterampilan. Nah, di keterampilan ini, pre-nya sendiri nilai ratanya ada 104,05 yang diambil dari 101,13 sampai 106,98. Dan untuk pasnya ada 113,63 yang diambil dari 110,92 sampai 116,48. Dan untuk SD-nya yang pre ada 14,19 dan untuk pas 13,48. Dan untuk nilai T atau tesnya itu negatif 5,25 dan untuk P atau nilainya 0,000 yang berarti di sini juga bisa dilihat dalam keterampilan tidak ada kenaikan yang signifikan dari dilakukannya penelitian. Untuk keperawatan peka budaya, T atau tesnya itu negatif 3,08 dengan P kurang dari 0,01. Sama halnya dengan rata nilai pada pengetahuan dan sikap. Rata nilai keterampilan perawat dalam setelah pelatihan juga menghasilkan penaikan sebesar 10 poin dibandingkan sebelum dilakukan pelatihan yang awal mulanya nilainya hanya 104,05 dengan SD 14,9. Naik menjadi M-nya 113,69 dan SD-nya 13,48 ya teman-teman. Dari analisa selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat bermakna atau sangat signifikan antara keterampilan budaya perawat sebelum dan setelah pelatihan asuhan keperawatan peka budaya. Dengan ditunjukkan T atau tesnya negatif 5,25 dengan P kurang dari 0,01. Selanjutnya, oke, kita masuk ke tahap pembahasan ya teman-teman. Nah, di tahap pembahasan ini dijelaskan bahwa seorang perawat perlu memiliki kompetensi kultural agar dapat memberikan asuhan keperawatan. Nah, berarti di sini seorang perawat itu penting atau perlu dalam memiliki kompetensi kultural dalam melakukan pelayanan atau asuhan keperawatan terhadap pasien, teman-teman. Kompetensi kultural merupakan kesekumpulan keterampilan dan perilaku yang memungkinkan perawat bekerja secara efektif, efisien, secara baik di dalam konteks kebudayaan dan di dalam menyesuaikan kebudayaan dengan pasien sendiri. Untuk dapat memiliki kompetensi kultural tersebut, seorang perawat itu perlu dilatih dan dipersiapkan agar memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep kebudayaan dan kaitannya dengan kesehatan atau penyakit yang dialami oleh pasien. Konsep keperawatan transkultural di samping konsep-konsep yang berkaitan dengan asuhan keperawatan peka budaya, asuhan keperawatan peka budaya hanya dapat diberikan oleh perawat yang memiliki kemampuan praktik lanjut,
karena membutuhkan pengetahuan khusus terkait keperawatan transkultural. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwa perawat-perawat yang memiliki kompetensi kultural itu dimiliki oleh perawat-perawat yang memiliki ilmu khusus atau perawat di tingkat lanjut yang sudah berpengalaman ya teman-teman. Jadi tidak bisa dari sembarangan perawat seperti itu. Untuk selanjutnya, hasil penelitian ini mendukung apa yang telah dibahas oleh Maria Lorenz tahun 2008 dalam artikelnya yang menyatakan bahwa perawat harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam kompetensi kultural. Nah, berarti penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam jurnal ini itu mendukung apa yang dikemukakan oleh Maria Lorenz pada tahun 2008. Pelayanan kesehatan yang kongruen secara budaya menurut Jeffries tahun 2006 merupakan hak asasi manusia dan bukan merupakan privilege. Oleh karenanya, setiap pasien perlu mendapatkan dari pemberian pelayanan kesehatan. Nah, jadi menurut Jeffries ini hak asasi dari seorang pasien itu dimiliki oleh semua pasien. Jadi tidak hanya satu atau dua pasien, teman-teman. Jadi hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua pasien di dalam tindakannya yang diberikan oleh perawat. Jadi setiap perawat yang melakukan asuhan keperawatan itu harus memandang bahwa semua pasien itu memiliki hak asasi manusia yang sama, tidak ada yang berbeda. Seperti itu teman-teman. 2003 bahwa standar pertama dari perawat yang perlu kompeten secara budaya adalah institusi pelayanan kesehatan yang harus dapat menjamin semua pasien atau konsumen menerima layanan dari semua tenaga yang secara efektif dapat menjamin semua pasien atau konsumen menerima layanan dari semua tenaga secara efektif, dapat dipahami dan menghormati pasien atau konsumen dengan cara-cara yang sesuai dengan keyakinan dan praktik kesehatan budaya, serta menggunakan bahasa yang disukai. Pelatihan asuhan keperawatan peka budaya kepada perawat yang dapat dijadikan sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan keperawatan, khususnya dalam meningkatkan kompetensi budaya agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang peka budaya khususnya pada pasien dengan gangguan respirasi. Pelatihan asuhan keperawatan peka budaya kepada perawat dapat dijadikan sebagai salah satu upaya peningkatan yang kemampuan keperawatan khususnya dalam meningkatkan kompetensi budaya agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang peka budaya khususnya pada pasien dengan gangguan respirasi. Pelatihan asuhan keperawatan peka budaya dapat diterapkan untuk mendukung pencapaian salah satu standar akreditasi internasional rumah sakit sesuai standar JCI. Mengingat salah satu aspek yang perlu dipenuhi dalam akreditasi tersebut adalah perawat perlu memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan kebudayaannya. Oleh karena itu, pelayanan ini dapat dijadikan salah satu program rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan kebudayaannya melalui peningkatan kompetensi kulturalnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya adalah
bahwa kegiatan pelatihan asuhan keperawatan peka budaya efektif meningkatkan kompetensi kultural perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pasien dengan gangguan respirasi yang menerima asuhan keperawatan. Rekomendasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya adalah perlunya mensosialisasikan model asuhan keperawatan peka budaya kepada seluruh perawat. Agar apa? Agar dapat diterapkan kepada seluruh pasien dengan berbagai gangguan kesehatan, sehingga perawat dapat memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan kebudayaannya. Terima kasih. Saya di sini sebagai notulen ingin menyampaikan kesimpulan dari presentasi pagi ini, yaitu penelitian pada jurnal ini yang dilakukan perawat cukup membantu dan memahami pentingnya seorang perawat memiliki kompetensi kultural sehingga perawat dapat memahami pasien dan budayanya. Jurnal ini juga bisa digunakan sebagai referensi nasional maupun internasional karena dalam abstrak disertai dengan bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada salahnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji materi yang telah menyampaikan materi pada diskusi kali ini. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari penyaji materi yang sangat luar biasa. Baiklah, tadi presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.